Sudah hampir setahun ini Anissa Banowati melakukan yoga. Tentu saja tarafnya masih pemula. Bagaimana mengatur nafas masih menjadi pelajaran dasarnya. Kalau dibilang susah sih enggak, karena gerakannya itu lebih ke pernafasan. Pernafasan terus dan gerakan-gerakannya tuh enggak yang ngeribetin gitu, karena kan ini baru basic. Jadi enggak yang tiba-tiba apa sih gayanya yang gitu-gitu sih enggak gitu. Masih yang basic banget, masih yang pernafasan. Terus duduk. Dan setelah 8 bulan kenal, pengusaha pengolahan minyak bumi itu tahun lalu menemui orang tua Ratna di Madiun. Tahu sendiri dong kalau orang tua udah punya anak perempuan seumur gini, belum ada calonnya kan pasti udah gitu. Kok nggak, kapan sih setiap pulang lebaran kan sendiri, nggak pernah ada pendamping, mana sih, mana. Heri yang duda dan lebih tua 15 tahun dianggap bisa ngemong Ratna yang sekarang berusia 29 tahun. Mereka merencanakan menikah tahun ini di Madiun, tempat keluarga Ratna. Tapi keduanya masih dibebani banyak pekerjaan. Ratna masih terlibat pembuatan sinetron, album kedua, menjadi presenter televisi dan public relation sebuah perusahaan multilevel marketing. Sedangkan Heri sedang merintis perusahaan baru. Yang jelas keduanya telah siap mental. Terutama saya ya, karena kayaknya saya yang harus lebih siap mental, karena sekaligus dapat dua gitu loh. Kalau Mas Heri persiapan mentalnya karena dia mendampingi saya yang artis, jadi mungkin dia harus siap menghadapi gosip. Nah kalau saya kan persiapannya lain lagi. Saya bagaimana saya harus menghadapi calon suami yang seorang duda sekaligus punya anak satu gitu. Jadi saya udah dapat satu paket, beli satu dapat dua. Mereka juga disibuki dengan pendekatan-pendekatan. Antara lain bagaimana menghadapi Julio yang sekarang berusia 9 tahun, anak calon suaminya. Saya nggak memposisikan saya sebagai ibu di depan dia gitu. Jadi pendekatan saya sebagai teman aja, saya kasih perhatian yang baik ke dia. Terus saya tidak mendikte dia harus panggil saya mama. Saya mengatakan ke dia bahwa saya adalah ibu kamu. Saya nggak begitu gitu. Karena anak kecil kan psikologisnya harus dijaga juga ya. Dia punya ibu kandung yang harus dihargain. Saya selalu tanamkan ke dia harus menghargai ibunya sendiri dan saya tidak akan merebut posisi ibunya dari dia. Persiapan lain adalah mendiskusikan apa saja dari politik sampai soal seks. Maklum, Ratna yang bernama lengkap Ratna Sulistianingsih ini sering diminta menjadi moderator antara lain dalam diskusi seks. Saya sering diundang jadi moderator di seminar seks. Saya banyak ketemu dengan pakar-pakar seks, saya banyak berdiskusi. Nah sekarang saya mau komen, saya mau tahu pendapat dia. Kira-kira sepaham nggak sama saya gitu loh. Sehingga kalau nanti suatu saat terjadi hal yang pernah kita diskuskan, aku tinggal nonjok, ayo, katanya dulu nggak pernah mau selingkuh, gitu loh. Sarjana Bisnis Administrasi Universitas Brawijaya Malang ini punya prinsip khusus seputar seks di dalam rumah tangga. Dalam hubungan suami istri, kalau menurut saya, seks itu adalah satu hal yang sangat penting gitu. Walaupun bukan satu-satunya, tapi dia sangat penting. Karena banyak kasus di dunia ini, orang bercerai 90% masalahnya karena seks gitu. Dan sebenarnya itu tidak perlu terjadi kalau kita ada komunikasi. Jadi tetap ada komunikasi. Kalau ada komunikasi, masing-masing saling memberitahukan keinginan suaminya, istrinya tahu keinginan istrinya, suaminya juga tahu. Saya rasa itu masalah tidak akan terjadi gitu loh. Nah, kalau kebutuhan seks justru muncul sekarang-sekarang ini saat belum menikah, bagaimana menyikapinya? Saya selalu mengingatkan dia, kalau kemarin selama 2 tahun aja dia bisa menjaga hasratnya, masa sekarang nggak bisa gitu loh. Buktinya selama 2 tahun bisa. Aku sendiri pun begitu. Aku selama ini juga bisa. Kenapa kok tiba-tiba ada masalah itu jadi manja terus nggak bisa gitu. Itu hawa nafsu itu kan tidak harus diperturutkan gitu. Itu kan harus dikendalikan gitu. Itulah gunanya kita dikasih akal sama Tuhan. Saya awali dengan Anissa Banowati yang kami lihat sedang berlatih yoga. Sudah hampir setahun ini Anissa Banowati melakukan yoga. Tentu saja tarafnya masih pemula. Bagaimana mengatur nafas masih menjadi pelajaran dasarnya. Kalau dibilang susah sih enggak, karena gerakannya itu lebih ke pernafasan. Pernafasan terus dan gerakan-gerakannya tuh enggak yang ngeribetin gitu, karena kan ini baru basic. Jadi enggak yang tiba-tiba apa sih gayanya yang gitu-gitu sih enggak gitu. Masih yang basic banget, masih yang pernafasan. Terus duduk kayak kayak ikan. Dasar dari yoga adalah pernafasan. Dari sini kemudian terbentuk manfaat untuk badan dan jiwa. Di rumah juga aku belajar sendiri gitu, cara napasnya. Terus cara ngeluarin napasnya, kalau misalnya ngeluarin ini perutnya digituin, dikempesin gitu. Terus kalau misalnya ngebuang perutnya dikembungin.
Pada dasarnya, Anissa senang olahraga. Sebelum ini ia berolahraga yang sifatnya sangat fisik. Olahraga apa juga aku senang gitu loh. Sebelum yoga aku dulu nge-gym kayak angkat beban gitu, terus aku aerobik segala macam. Sekarang gara-gara yoga aku jadi kurang nge-gym gitu, itu kurang, karena yoga tuh bisa sendiri di rumah. Kalau nge-gym kan mesti pakai alat kan, mesti pakai segala macam. Kalau yoga kan nggak cuma pernafasan gini-gini doang, keringatannya tuh udah kayak lari berapa kilometer gitu, enak. Selain berkeringat, Anissa juga merasakan pusing-pusingnya hilang. Manfaatnya kayak gitu. Terus sirkulasi bulanannya saya gitu sebagai perempuan alhamdulillah lancar gitu. Banyak deh manfaatnya. Untuk bisa disebut yogi, barangkali Anissa masih harus memperdalam yoga bertahun-tahun lagi. Ia sudah menyaksikan para yogi yang hebat. Yang udah gitu, yang udah jago, dia tuh bisa yang melayang gitu. Di sini tuh tiba-tiba yang naik gitu tuh bisa. Aku pengen banget kayak gitu. Itu kan berarti nggak ada beban banget. Ya maksudnya benar-benar yang konsentrasi penuh. Itulah yogi yang telah mencapai taraf tinggi. Anissa juga berharap bisa mencapai tingkatan itu. Aji Pangestu suaminya bisa kaget nanti melihat istrinya bersila tidak menyentuh lantai. Terus terang aja Mbak Haji tadinya sama sekali tidak suka. Karena menurut dia yoga apa sih, sama aja kan kayak BL, sama aja kayak ini. Mendingan lo sekalian olahraga, ngangkat-ngangkat beban, kelihatan, ketahuan gitu kan. Aku cuma komentar satu sama Mas Haji, mungkin ini agak lebih privacy sebenarnya. Aku cuma ngomong gini deh, sebelum aku ikut yoga sama sesudah aku ikut yoga, ada perbedaan nggak waktu kita berhubungan? Ada sih, nah itu. Seorang guru spiritual yang akrab disapa dengan Eyang Subur. Banyak artis dan pelawak yang menjadi muridnya. Sang guru ini kemudian memperlebar aktivitasnya dengan memproduksi sinetron. Ini adalah Eyang Subur. Begitulah para pengikutnya menyapa laki-laki berpenampilan halus yang selalu tampak rapi ini. Banyak orang datang kepadanya untuk menimba ajaran spiritualnya. Di antara para pengikutnya tidak sedikit yang artis. Tapi gambar yang Anda lihat ini, mereka tidak sedang menjalankan aktivitas spiritual, melainkan semacam acara gembira yang diselenggarakan di Anyer, Jawa Barat belum lama ini. Ketika itu juga diumumkan, mereka telah menyelesaikan pembuatan sinetron 13 episode. Dengan bendera Paisindo Entertainment, Eyang Subur dan para artis pengikutnya sekarang tidak hanya mengurusi olah batin, tapi juga mencoba menyentuh dunia hiburan. Kami dari Paisindo Entertainment bergerak di bidang hiburan yang diasuh atau dipimpin oleh pimpinan kami, yaitu Eyang Sakti Eyang Subur. Dan Paisindo Group ini sementara memang kami memproduksi audiovisual dulu, yaitu sinetron khusus, sinetron horor komedi yang telah kami garap sebanyak 13 buah. Itulah Sol Saleh, pelawak yang menjadi pengikut Eyang Subur. Artis lainnya yang diketahui sudah cukup lama memperoleh bimbingan spiritual dari Eyang adalah Adi Bing Slamet. Kenapa saya bergabung di Paisindo? Karena memang ini semuanya berangkat dari rumah Eyang. Kebenaran saya sering ke rumah Eyang. Lalu dari sana timbullah ide dari Eyang untuk mempersatukan artis-artis yang sering ke Eyang. Eyang Subur adalah figur sentral di sini. Meskipun ia tidak mempunyai latar belakang produksi sinetron, tetapi tingkat kewibawaannya sangat tinggi karena Eyang adalah guru batin artis-artis ini. Yaitu karena saya mengikuti ajaran Eyang, yang mana ajaran Eyang itu orang tidak baik menjadi baik. Dan kita itu harus bersatu, dan kita itu harus saling pengertian. Itulah yang diajarkan Eyang sama kami, bahwa kami ini di bawah bendera Paisindo, kita ini semuanya bersatu dan Eyanglah pemimpin kami. Begitulah artis yang dulu memainkan peran Ibu Subangun itu kini sangat percaya kepada Eyang. Demikian pula artis-artis lain yang kami hitung ada 33 orang yang menghadiri acara ini. Di luar itu masih banyak lagi artis yang menjadi pengikut Eyang. Mereka yang dulu hanya berkepentingan dalam soal spiritual, kini melebar pada bisnis hiburan. Tentu saja ini dua hal yang sangat berbeda. Tapi karena mereka sudah sangat percaya pada Eyang Subur, maka Eyang adalah pemimpin segalanya, sebagaimana diucapkan oleh Ibu Subangun tadi.
Nah, kita lihat saja bagaimana kualitas sinetronnya nanti. Pada pertengahan November tahun lalu, kami melihat Krishna Mukti bersama Mala. Saat itu kami menduga bahwa mereka sedang menjajaki untuk pacaran. Tetapi ternyata tidak. Belum lama ini kami melihat Krishna Mukti sedang dengan perempuan lain. Gambar ini kami ambil awal November tahun